Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di catatan Mas Ruslan. Salam sehat selalu sebelumnya. Oke, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semuanya, yang pastinya masih tentang wasir atau ambeien. Wasir itu terjadi karena pembengkakan pada pembuluh darah vena kita. Nah, kenapa bisa sampai terjadi pembengkakan di pembuluh darah vena kita ini? Pasti teman-teman banyak yang bertanya, kenapa bisa terjadi pembengkakan gitu ya? Karena menumpuknya suatu tekanan, ya kan? Meningkatnya suatu tekanan pada rektum kita di bagian bawah. Nah itu. Jadi pertanyaannya, kenapa pembengkakan terjadi pada pembuluh darah? Jawabannya adalah karena meningkatnya tekanan atau menumpuknya suatu tekanan pada saluran rektum kita bagian bawah. Nah, kemudian pertanyaannya lagi adalah apa penyebabnya? Nah, ya kan? Jadi saling berhubungan. Apa penyebabnya hingga meningkatnya suatu tekanan yang mengakibatkan pembuluh darah vena kita ini meradang atau bengkak. Nah, ini adalah singkatnya sebab ambeien. Perlu diketahui teman-teman ya. Yang pertama, duduk terlalu lama. Ya. Nah, makanya untuk teman-teman yang bekerja sebagai sopir, itu alangkah bagusnya kalau punya sopir cadangan, apalagi sopir yang jarak jauh seperti Jawa, Kalimantan, Jawa, Sumatera, lintas provinsi gitu kan. Itu kan tidak sebentar dia duduk di jok sopir itu. Nah, anjuran saya adalah kalau profesi-profesi yang duduk lama-lama itu harus ada waktu sekian menit untuk tidak duduk. Yang kedua, sering mengejan di saat BAB ataupun di saat mengangkat beban. Kebiasaan mengejan ini kurang bagus, karena yaitu menimbulkan meningkatnya tekanan di area rektum bagian bawah khususnya. Berikutnya itu kurangnya cairan. Dalam satu hari itu kita kalau minum untuk ukuran orang dewasa itu 2 liter. Fungsinya untuk yang pertama melunakkan fesis kita ketika kita BAB. Jadi kita tidak perlu mengejan lagi, lancar. Ya. Berikutnya lagi penyebabnya, BAB terlalu lama. Orang BAB itu kalau normal paling 2 menit 3 menit selesai. Kadang kebiasaan buruk kita
ketika kita BAB, apalagi yang WC duduk gitu ya, kadang ada saya menemukan BAB sambil main chat-chat, apalagi yang buruk lagi BAB sambil merokok. Jadi sebenarnya BAB-nya sudah selesai, chat-chatnya yang belum selesai. BAB-nya sudah selesai, rokoknya yang belum selesai. Makanya waktu itu digunakan sebaik-baik mungkin. BAB kalau sudah selesai ya sudah, jangan terlalu lama, itu saudara, karena itu akan merangsang keluarnya yang namanya wasir itu tidak kuat lagi untuk bergerak masuk ke dalam. Untuk yang berikutnya lagi adalah kurangnya serat. Penyebabnya itu kurangnya serat, makanan yang berserat tinggi seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, itu teman-teman. Dan saya ingatkan lagi, kebiasaan mengejen dulu. Apalagi seperti saya, seorang pekerja berat lah, katakanlah, yang mengangkat-angkat berat, yang kalau kita tidak bisa belajar triknya mengangkat yang berat, maka tidak lama kita pasti terkena yang namanya ambeien. Jadi kita harus melatih diri mengangkat beban berat itu agar bukanlah di perut yang untuk menahan ototnya itu, tapi kita harus atur kuda-kuda di kaki, di bahu, dan di tangan, agar kita tidak membentuk atau menumpuk atau penekanan kuat di areal rektum bagian bawah, meminimalisir. Saya juga pekerja berat, teman-teman. Berikutnya, penyebab terjadinya ambeien ini adalah kurangnya berolahraga juga. Itu adalah salah satu faktor juga. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, berarti kita tahu apa pencegahannya. Ya kan teman-teman? Misalkan yang pertama tadi penyebabnya adalah sering mengejan. Berarti ya jangan mengejan. Kalau buang air besar, caranya ya kita rutin. Kalau kita sudah terasa mau BAB, ya BAB aja, jangan ditahan-tahan. Insya Allah lancar. Terus kurang cairan, kurang minum, ya kita minum sesuai kebutuhan kita dalam satu hari itu. Untuk ukuran dewasa berapa, ya dicukupi, paling tidak ya mendekati 80% ataupun 90% kita cukupi air minum itu. Berikutnya, duduk berlama-lama, ya kita kurangi. Kalau kita profesi kerja duduk, misalkan sebagai pak sopir, kita harus cari solusi untuk keselamatan kesehatan kita, mencari sopir pengganti atau sopir yang bisa menggantikan posisi kita untuk istirahat setengah jam atau beberapa menit gitu kan, agar kita tidak terlalu lama duduk. Kebiasaan berlama-lama di WC ketika BAB, ya kita kurangi. Kita jangan berlama-lama BAB di WC. Ngapain sih? Apa enaknya kita main jajan di dalam WC? Apa sih asiknya kita merokok-rokok di WC? Ya kan? Selesai BAB, ya sudah,
kurang makanan berserat, ya cukupi makanan yang berserat. Cukupi makanan berserat, buah-buahan ataupun sayuran. Kebiasaan BAB selalu mengejen, ya jangan mengejen. Kalau sudah cukupi tadi makanan yang berserat, insya Allah lancar. Minuman yang sesuai dengan kebutuhan kita orang dewasa dalam 1 hari 2 liter, ya capaikan mendekati 2 liter. Agar feses kita tidak keras. Jadi kita tidak perlu mengejen gitu loh. Jangan menunda-nunda untuk BAB juga kalau sudah mules gitu. Memang tema yang saya sampaikan ini kok jorok ya, kok jijik ya. Ini memang ini berbicara kita masalah kesehatan, Mas, Mbak, teman-teman saya semua. Jadi saya berbicara sekali lagi bukan sebagai seorang dokter, bukan sebagai seorang analisis kesehatan, bukan. Tapi saya berbicara masalah wasir ini sebagai orang yang pernah menderita penyakit wasir dan sebagai pasien yang pernah berkonsultasi dengan dokter dan juga teman-teman yang sedang mengalami wasir. Jadi itu saya dapatkan dan saya share ke teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian video dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bila Anda suka, silakan di like. Dan alhamdulillah juga kalau di subscribe. Oke teman-teman, cukup sekian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari catatan Mas Ruslan.